Sudah bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, dari proses bisnis serta kerangka prosedur terkait bagaimana proses penyusunan laporan keuangan ini, itulah yang dibahasakan ke dalam sistem dalam hal ini untuk satuan kerja yang nantinya ke depan semuanya akan menggunakan Sakti, yaitu di GL dan pelaporan. Sebagai informasi teman-teman sekalian, bahwa memang saat ini baru sekitar 10 kementerian lembaga yang menggunakan aplikasi Sakti, tetapi kemungkinan besar saat teman-teman nanti lulus semua KL sudah menggunakan aplikasi Sakti, karena rencananya insya Allah tahun depan Sakti harus sudah live, sudah harus ke seluruh KL. Jadi sebenarnya konsep di Sakti dan Saiba, kalau di akhir laporan keuangannya sebenarnya sama teman-teman sekalian. Ketika dia menjadi neraca, LRA, LO, dan seterusnya, ketika LK 31 Desember itu sebenarnya sama, tetapi di dalam prosesnya itu yang berbeda. Jadi kalau di Sakti, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bahwa jurnal itu terbentuk saat transaksi-transaksi dilakukan di dalam suatu modul, di titik-titik jurnal yang sudah ditentukan. Nah ini kalau nggak salah sudah ada di sini, titik-titik jurnalnya apa aja. Nah, contohnya seperti ini, di modul bendahara misalkan, saat bendahara penerimaan mencatat uang masuk, maka sudah timbul jurnal di neracanya, yaitu kas lainnya di bendahara pengeluaran pada utang kepada pihak ketiga lainnya. Ini otomatis saat bendahara melakukan pencatatan ini. Kalau kita bicara di aplikasi existing, di Saiba seperti itu, ini tidak ada seperti ini. Bendahara mencatat, ya mencatat saja gitu. Hanya untuk keperluan LPJ bendahara. Nah, di Saiba-nya gimana? Harus di jurnal manual. Membuat jurnal manual, kas lainnya pada utang pada pihak ketiga lainnya. Nah, inilah adalah salah satu yang membedakan aplikasi Sakti dengan aplikasi yang existing. Nah, ini teman-teman mungkin secara garis besar tidak tidak mungkin menghafal semua, tetapi secara garis besar harusnya teman-teman bisa memahami gitu ya proses terkait penjurnalan yang terjadi di aplikasi Sakti. Sehingga nantinya ketika ada kasus atau ada saldo di laporan keuangan teman-teman sekalian yang dirasa mengganjal atau tidak normal, teman-teman bisa melakukan analisa. Ini transaksi ini terjadi dari sini ke sini, jurnalnya seperti ini. Kenapa bisa terjadi saldo segini? Nah, teman-teman dari mempelajari ini, seharusnya teman-teman bisa menganalisa laporan keuangan yang teman-teman sekalian sajikan. Nah, sebelum ke sini, nah di Sakti ini untuk modul GL dan pelaporan ini penggunanya adalah ada operator tingkat satker dan operator tingkat konsolidator. Yaitu sebagaimana biasanya, kalau operator satker ya operator satker yang khusus untuk menangani modul GLP, atau bisa jadi merangkap dengan operator modul lain. Dengan tugas-tugas yang ada di operator satker adalah perekaman perubahan, ini terkait pembuatan jurnal manual dan penyesuaian khusus, lalu validasi dan posting. Validasi dan posting ini jadi teman-teman sekalian, jurnal yang tadinya terbentuk dari modul lain, itu nanti oleh modul GL dan pelaporan harus dilakukan validasi dan posting terlebih dahulu agar masuk ke dalam laporan. Kalau nggak salah ada di pertanyaan yang kemarin ya teman-teman sekalian. Nah, apabila belum dilakukan validasi dan posting,
jurnal yang terbentuk itu sebenarnya sudah bisa masuk ke buku besar. Kalau Satker melakukan pengecekan di buku besar, dia sudah masuk. Tetapi dia tidak masuk ke dalam laporan neraca. Validasi dan posting ini sendiri saat ini sudah dilakukan otomatisasi juga oleh sistem, tetapi yaitu pada pukul 12 malam. Jadi saat operator atau penggunanya tidur, sistem bekerja. Jadi sistem membantu agar apa-apa yang perlu divalidasi dan posting itu otomatis divalidasi posting oleh sistem. Nah, namun apabila Satker misalkan habis rekam pada hari ini juga, lalu ingin melihat laporan saat itu juga, ya maka Satker silakan lakukan validasi dan posting. Lalu operator tingkat Satker itu juga bisa melakukan monitoring transaksi. Jadi teman-teman sekalian, ketika Satker melihat ada kejanggalan di dalam suatu akun di laporannya, ini yang sering ditanyakan Satker, itu bagaimana cara melihatnya gitu ya. Cara melihat yang pertama adalah akun apa yang kiranya mengganjal, yang tidak dirasa tidak sesuai. Kalau sudah ketemu akunnya, bisa dicek di buku besarnya. Misalkan akun 218 ya. Nanti dicek buku besar akun 218111 misalkan. Nah, ketika buku besar itu dicetak, maka akan tampil detail transaksi yang menghasilkan saldo 2181 di neraca percobaan atau di neraca lajur. Nah, dari situ Satker kan bisa melakukan analisa dari transaksi sebanyak itu, detail itu transaksi mana yang kira-kira mengganjal. Nah, di situ nanti akan ada nomor dokumen transaksinya. Nah, dari nomor dokumen transaksinya, Satker bisa mengetahui transaksi ini dari jurnal bentukan ini berasal dari transaksi apa. Nah, itu kita bisa cek di monitoring transaksi. Jadi, di monitoring transaksi itu kira-kira Satker bisa tergambar bagaimana modul lain membentuk jurnal yang terbentuk tersebut. Mungkin saya gambarkan sedikit ya teman-teman sekalian. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi pertama kan Satker mencetak buku besar ya. Misalkan mencetak neraca. Di neracanya dilihat ada yang aneh misalkan. Coba. Belum ditutup ternyata. Oke. Nah, ini misalkan. Nah, katakanlah Satker melihat salah satu saldo ini yang tidak pas nih, misalkan apa ya? Misalkan 115.212 ada 2.674 gitu ya. Nah, Satker pengen lihat nih detail saldo ini dari mana kayak gitu kan. Nah, ini walaupun saat ini udah lama menggunakan aplikasi Sakti, tetapi masih bingung nih ketika ada saldo segini langsung bertanya gitu ke kami gitu. Kenapa dia ada saldo segini gitu ya. Padahal Satker harusnya bisa melakukan analisa sendiri nih. Jadi dengan kita tahu apa yang ingin kita cari ya, akunnya 115212,
Harusnya Satker bisa mencetak buku besarnya. Jadi kalau kita lihat di buku besar, nanti akan tampil detail pembuat saldo tersebut gitu kan ya kira-kira. Kita dari sisi sistem sudah menyediakan itu gitu untuk Satker bisa melakukan tracing. Nah ini dia. Nah ini kan buku besar detailnya ya. Nah ini kan ada saldo 2.674.789. Nah ini ternyata baru terbentuk di tanggal 12 bulan 11 misalkan. Nah ini ada nomor SP2D-nya, nomor dokumennya 00128T. Nah inilah tadi yang kita sampaikan bahwa dengan modul GLP kita bisa melakukan monitoring jurnalnya. Jadi bisa sekarang kita trace dari nomor dokumen ini 00128T. Selanjutnya Satker bisa melakukan proses monitoring jurnalnya. 00128T tadi kan. Nah ini, nah sehingga akan nampak jurnal bentukan di tanggal 12 bulan 11 2020 ini 115212. Nah, Satker bisa melakukan tracing dengan klik detailnya. Nah, ini kebetulan nggak bisa. Nah, kira-kira fungsi dari monitoring jurnalnya seperti itu. Namun memang untuk monitoring jurnal untuk klik detailnya ini kayaknya memang kita kan baru bermigrasi ke web baru beberapa bulan ini, di beberapa modul itu belum bisa di tracing jurnalnya, sehingga kayak tadi nggak muncul. Tapi untuk modul-modul lain sudah banyak yang seharusnya muncul. Nah itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh penyusun laporan keuangan ketika kita melakukan analisa dari laporan keuangan yang akan kita sajikan. Jadi dari sisi sistem, dari sisi aplikasi sudah kita siapkan gitu ya, sehingga Satker bisa mudah untuk melakukan tracing atas apa yang disajikan di dalam laporan keuangannya. Nah, selanjutnya adalah tadi tentu adalah penyajian atau pencetakan tadi laporan-laporan keuangan yang dihasilkan tadi bisa dicetak di menu laporan di modul GL dan pelaporan. Nah, kalau kita lihat di soal kemarin gitu ya, kalau nggak salah ada pertanyaan apa yang harus dilakukan Satker agar masuk ke dalam laporan keuangan, kira-kira kayak gitu ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, untuk di Sakti ini, model untuk saldo awalnya itu harus dilakukan tutup periode terlebih dahulu bulan sebelumnya, baru dia akan membentuk saldo awal. Artinya ketika kita mau cetak laporan bulan Desember, bulan November harus kita tutup. Agar apa? Agar laporan sampai bulan November menjadi saldo awal. Gitu ya. Jadi lalu ketika bertransaksi di bulan Desember, kalau kita mau cek hasilnya saat itu juga, kita harus lakukan apa teman-teman? Validasi dan posting. Tetapi apabila kita nggak mau segera cetak laporan, sistem pada jam 12 malam akan otomatis melakukan validasi dan posting. Lalu pengguna selanjutnya adalah operator konsolidator, tingkat wilayah eselon 1 maupun KL. Jadi operator konsolidator ini tugasnya hanya untuk cetak-cetak aja, tidak bisa bertransaksi. Jadi kalau tingkat wilayah misalnya Kanwil KPP
Pekanbaru misalkan, nah maka dia akan mencetak kompilasi dari satker di wilayah kerjanya sebagai konsolidator. Dia juga bisa mencetak satu persatu dari masing-masing satuan kerjanya. Begitupun juga nanti tingkat eselon 1 ataupun tingkat KL. Jadi di Sakti ada operator konsolidator, di mana untuk mencetak laporan ini tidak perlu ada ADK yang dikirim dari satuan kerja. Jadi operator tingkat satker ini tidak ada ADK-ADK yang dikirim, tetapi cukup karena apa? Karena Sakti kan single database ya, sehingga database yang digunakan oleh operator konsolidator maupun satker ini sama, sehingga istilahnya tinggal mengakses data yang sudah ada. Ini tadi yang sudah kita sampaikan, pembentukan jurnal, pricing jurnal, tutup buku. Nah, ini teman-teman hal yang membedakan yang sering saya bahas gitu ya terkait tutup buku gitu ya, bahwa sebenarnya Sakti itu kenapa kita menerapkan tutup buku, kita berharapnya bahwa kalau ada koreksi atau perbaikan ya di periode yang di mana dilakukan koreksi atau perbaikan tersebut gitu ya. Jadi tidak ada backdate lagi gitu. Sehingga secara historical datanya itu jelas dan konsisten. Karena apa? Karena data yang awalnya misalkan salah ya tetap pernah ada gitu ya, tetapi sudah dilakukan koreksi perbaikannya. Lalu laporan realisasi kinerja ini sudah insya Allah sudah berpindah nantinya. Lalu laporan fund available terkait ketersediaan dana dan periode 13 dan 14. Jadi Sakti memiliki 14 periode teman-teman sekalian ya. Jadi sampai periode 13 dan 14. Saat ini untuk penyusunan LK 2020 masih periode 12. Nah, nantinya apabila hasil dari pemeriksaan awal BPK sudah selesai, periode 12 dianggap sudah tutup, maka apabila ada transaksi perbaikan akan masuk periode 13. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa dilihat perbedaannya ketika ada laporan dari sebelum perubahan hasil pemeriksaan BPK dengan setelah pemeriksaan BPK, unaudited, laporan tahunan, unaudited, dan audited. Apabila ada perubahan, nanti akan terlihat perubahannya. Kalau hanya mengenal periode 12, nanti semuanya sama. Di laporan yang dicetak tahunan sama, nanti setelah pemeriksaan sama, setelah pemeriksaan lanjutannya lagi sama gitu ya. Jadi untuk melihat selisihnya hanya dengan mungkin manual gitu ya. Nah, kalau dengan seperti ini akan kelihatan gitu ya. Jadi perbedaan yang nampak yaitu di laporan tahunan dengan 13 dengan 14. Nah, itu akan kelihatan perubahannya apabila memang ada perubahan yang dilakukan oleh Satker. Ini jelas lah ya kalau buku besar kas dan akrual. Nah, ini tahapan migrasinya itu ketika Satker pertama menggunakan Sakti itu dari Saiba akan mengirim saldo awal ke Sakti. Ini dulu. Nah, ini yang sedang kita kembangkan bahwa agar kita bisa mudah untuk migrasi, saat ini yang dikembangkan adalah migrasinya yaitu dari Erecon ke Sakti, sehingga tidak perlu ADK-ADK dari Satker. Karena data Erecon sudah ada di kita juga, sehingga tinggal kita migrasikan saja. Oke, ini saya rasa kalau untuk modul anggaran, ini data pagu anggaran aja terkait jurnal single entry. Ini udah langsung masuk ke laporan, hanya masuk ke LRA. Nah, ini untuk modul bendahara, user levelnya yaitu bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan. Jadi untuk jurnal di modul bendahara ini yaitu untuk transaksi-transaksi bendahara saat dilakukan simpan itu jurnalnya terbentuk baik di buku besar akrual
maupun di buku besar kas, tergantung dari transaksi yang dilakukan. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang terbentuk, mungkin teman-teman bisa dibaca sekilas gitu ya, jurnal apa yang terbentuk atas apa yang dilakukan. Lalu selanjutnya, untuk modul komitmen, yaitu usernya adalah operator dan approver atau PPK. Jurnal yang terbentuk di modul komitmen hanya untuk jurnal akrual. Kalau di modul bendara ini jurnal kasnya ini contohnya adalah pencatatan SSBP gitu ya. Itu maka jurnalnya terbentuk jurnal kas juga. Nah, ini spot jurnalnya adalah saat operator melakukan simpan. Nah, ini adalah contohnya yaitu saat BST barang, jurnalnya adalah aset belum diregister pada utang belum terima tagihan, dan seterusnya ya. Untuk modul pembayaran, ini adalah apa namanya, jurnal yang terbentuk ada jurnal aktual dan kas. Jurnal kas hanya terjadi saat SP2D, pencatatan SP2D. Nah, untuk di modul pembayaran, spot jurnalnya ini adalah saat PPK melakukan validasi ya. Saat PPK melakukan validasi, yaitu artinya dia ketika mengapprove SPP yang direkam oleh operator. Nah, ini jurnal modul persediaan. Ini spot jurnalnya saat approval melakukan persetujuan. Jurnalnya juga hanya berbasis aktual. Ini secara garis besar jurnal modul persediaan seperti ini. Modul aset juga sama, jurnal terbentuk yaitu saat dilakukan approve. Nah, ini teman-teman harus kemungkinan apa ditanyakan gitu ya terkait spot jurnal di modul aset saat apa. Nah, ini adalah saat approve ya, bukan saat operator maupun validator seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Saya Adinda mau bertanya. Tadi kan terkait yang tutup buku itu loh, Pak. Kan kalau yang tadi November kan kita harus tutup buku buat dijadiin Desembernya tuh sebagai saldo awal. Ya, nah, betul, Mbak. Tadi kan waktu dicoba tuh yang Desember ternyata belum tutup buku. Nah, itu gimana caranya Desember belum tutup buku, tapi di 2021 ini kan udah Januari akhir. Itu masukin sebagai saldo awal dan transaksinya tuh gimana ya, Pak? Oke. Baik, terima kasih. Nah, memang Mbak Dinda, untuk saat ini Satker itu ya biasanya ya, ini kan Januari akhir. Jangan dibayangkan bahwa Januari akhir itu Satker sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait laporan keuangan. Jadi kita pengennya seperti itu. Nah, ini tadi kebetulan yang tadi saya akses itu benar-benar yang di server yang digunakan ya, yang digunakan oleh satuan kerja. Jadi bukan server uji coba. Nah, itu memang itu contohnya bahwa tadi saya nggak bisa cetak Desember malah karena dia Novembernya belum tutup gitu ya. Artinya karena periode rekonsiliasi itu biasanya dibuka beberapa kali. Jadi sistemnya buka tutup gitu. Jadi kemarin pada tanggal berapa ya? Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 28, Pak. 28. Nah, sekitar tanggal kemarin 25 atau berapa itu periode rekonsiliasi ditutup. Contohnya seperti itu ya, ditutup artinya harusnya Satker sudah menyelesaikan laporan keuangannya. Nah, setelah ditutup itu, nanti ada kesempatan dibuka lagi untuk Satker memperbaiki laporannya. Nah ini sampai dengan saat ini banyak Satker yang kondisinya seperti itu. Jadi kondisinya sampai bulan
Desember aja belum ditutup. Karena apa? Karena dia masih ada transaksi-transaksi yang harus dilakukan perbaikan. Jadi biasanya sampai bulan Maret, Satker itu masih ada beberapa yang belum bisa menutup penuh gitu ya, menutup penuh modul-modulnya untuk bisa melanjutkan ke tahun berikutnya. Jadi jangankan di akhir Januari 2021 gitu ya. Nanti sampai Maret pun masih ada beberapa satker yang belum selesai. Nah, tapi saya berharapnya nanti semakin ke depan itu bahwa satker itu, jadi sebenarnya kan kita kenalkan tutup buku itu kan harapannya satker semakin disiplin gitu ya. Artinya setelah ditutup nggak dibuka lagi gitu ya. Itu konsep awal kita seperti itu. Konsep awal kita adalah pada tanggal tertentu sistem otomatis melakukan tutup periode bulan sebelumnya. Misalkan konsep awal kita itu tanggal 20. Misalkan tanggal 20 maka akan tertutup bulan berikutnya, bulan sebelumnya. 20 Maret berarti Februari tertutup, 20 April Maret tertutup. Nah, jangankan konsep seperti itu, ketika kita buat konsep tutup periode ini, kita kembangkan lagi akhirnya teman-teman sekalian. Tutup itu ada tutup sementara dan ada tutup permanen. Nah, di modul GLP itu kita mengenal dua tutup. Tutup sementara dan tutup permanen. Jadi kalau tutup sementara itu masih bisa dibuka, kalau tutup permanen itu sudah tidak bisa dibuka lagi. Nah, kalau gitu satker tutup sementara terus dong biar bisa buka-buka lagi gitu. Nah, tapi tidak seperti itu juga. Kita juga diberikan validasi juga kepada satker. Jadi validasi berikutnya, kalau sudah lewat semester, kita mau tutup bulan Juli nih. Nah, maka sampai semester 1 itu harus sudah tutup permanen semua. Baru boleh lanjut ke tutup untuk semester berikutnya. Jadi kita pastikan semester 1 benar-benar ditutup nih, nggak usah dibuka-buka lagi. Gitu ya. Jadi baru lanjut ke semester berikutnya. Nah, menyambung pertanyaan Mbak Dinda tadi, artinya kalau yang untuk Januari ini, ya, Satker kalau mau bertransaksi nanti Januari yakin sudah selesai juga gitu ya, otomatis berarti dia syaratnya harus tutup permanen dulu sampai Desember gitu. Kalau dia belum tutup permanen Desember, dia nanti tidak bisa tutup Januari 2021. Jadi seperti itu. Saya kira gitu Mbak Dinda. Baik Pak, terima kasih. Ada yang lainnya teman-teman sekalian? Ini pertanyaan kemarin ya, terkait pembelian ATK, berarti persediaan ya. Selanjutnya dibuat SPP sampai terbit SP2D. Oke, jadi dari slide yang sudah kita sajikan, ini adalah contoh dari gambaran siklus pembelian gitu ya. Ini ada yang mau masuk ya. Gambaran dari siklus pembelian aset ataupun ATK gitu ya. Jadi gambaran dari siklus pembelian aset yaitu pertama kali tentu modul komitmen akan mencatat BST-nya. Kalau nggak salah di slide ada ya. Nah, ini adalah gambaran lengkapnya. Jadi ketika komitmen mencatat BST, maka jurnalnya adalah
persediaan belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Nah, selanjutnya dari BST ini bisa menjadi dua tahapan gitu ya dalam prosesnya. Tahapannya yaitu terkait pembayaran kepada pihak penerimanya maupun terkait dengan pendetailan oleh modul persediaannya. Nah, saat modul persediaan mencatat, maka akan timbul jurnal persediaan pada persediaan belum diregister. Di sini persediaan belum diregisternya habis. Masih ada utang belum diterima tagihan. Nah, utang belum diterima tagihan akan hilang saat modul pembayaran, dalam ini operator pembayaran melakukan perekaman SPP. Maka akan timbul jurnal netnya adalah belanja masih harus bayar pada utang belum diterima tagihannya. Saat SP2B, belanja masih harus bayar hilang, ditagihkan ke entitas lain, dan timbul jurnal kasnya. Nah, itu adalah gambaran ilustrasi dari jurnal yang terbentuk. Nah, jadi teman-teman sekalian, artinya ketika teman-teman melihat di laporan ada saldo utang belum diterima tagihannya, kira-kira kenapa teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Di laporan nih, ada saldo utang belum diterima tagihannya. Kira-kira apa teman-teman artinya? Belum di-approve SPP-nya, Pak. Belum di-approve atau bahkan mungkin belum dibuat SPP-nya ya. Iya. Oke, jadi BST-nya sudah dibuat, tapi ternyata oleh modul pembayaran belum dilakukan pembayarannya, kayak gitu. Belum dibuatkan SPP-nya. Nah, ini bisa juga terjadi BST-nya itu kayak dibiarkan menggantung gitu, nggak dibayar. Jadi untuk hal-hal seperti ini, maka untuk keperluan manajerial, kita juga bantu satuan kerja ini agar tidak bisa tidak bisa memberikan laporan yang tidak sesuai ke atasannya ya, tidak bisa bilang semuanya sudah selesai. Kita mengenalkan Monsakti gitu ya. Monsakti itu untuk keperluan manajerial, jadi kita munculkan itu bahwa ada BST yang belum dibuatkan tagihannya kayak gitu. Kita buatkan SPP yang belum dibuatkan SPM-nya seperti itu misalkan. Kita buatkan aset-aset atau persediaan yang belum didetailkan, sehingga dengan kita tampilkan seperti itu, Satker kita harapkan lebih disiplin gitu ya. Karena kinerjanya bisa diukur betul gitu ya. Dia tidak bisa bilang semuanya sudah beres gitu ya. Tetapi ketika terbit surat dari kantor pusatnya atau kantor wilayahnya, itu akan nampak semua semacam dosa-dosanya lah ya. Macam dosa apa yang belum dilakukan oleh Satker itu akan kelihatan. Nah, dengan database terpusat itu enaknya gitu. Kita bisa menampilkan suatu laporan yang bisa membantu manajerial untuk mengetahui kinerja dari satuan kerja. Nah, ini fungsi tutup buku. Nah, makanya ketika kita mau cetak Desember, otomatis November harus tutup nih, karena fungsi tutup buku adalah mengirim neraca saldo akhir sebagai saldo awal gitu ya. Nah, syarat untuk tutup buku semuanya harus sudah diposting. Dan periode sebelumnya sudah tutup. Nah, tutup ada dua, yaitu sementara dan permanen, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, teman-teman sekalian, di Sakti kita juga memiliki laporan rekonsiliasi neraca dengan subledger. Artinya bahwa di masing-masing subledger itu kan juga menghasilkan laporan gitu ya. Di bendara ada LPJ, di modul aset ada LPKPB, laporan
barang kuasa pengguna, lalu di persediaan ada laporan persediaan gitu ya, piutang ada kartu piutang. Nah, dari situ modul pelaporan memiliki laporan untuk membandingkan antara laporan-laporan yang ada di subledger dengan yang ada di neraca, yaitu laporan rekomendasi neraca dengan subledger. Jadi ini untuk memastikan bahwa apa yang dilaporkan di dalam suatu modul itu sama dengan yang ada di neraca. Teman-teman sudah pernah mendapatkan gambaran terkait Erecon belum? Sudah belum teman-teman? Belum, Pak. Seingat saya. Belum ya. Baik. Jadi teman-teman sekalian, setiap bulan itu kan sebagai penyusun laporan keuangan itu kan salah satu kewajibannya adalah rekonsiliasi dengan KPPN. Nah, untuk rekonsiliasi ini yang sekarang digunakan yaitu menggunakan Erecon ini. Setiap satker memiliki akses untuk Erecon ini, memiliki user. Jadi dia untuk satker yang non sakti itu nanti menunya pakai upload, dia mengupload ADK hasil dari Saibanya. Nah, khusus untuk satker pengguna sakti tidak perlu upload. Dia otomatis akan dipush oleh sistem setiap pukul 1, mulai pukul 1 pagi dan setiap 4 jam setelahnya itu. 1, 5, 9, 13, 17, 21, lanjut lagi seperti itu. Jadi setiap 4 jam sekali untuk yang sakti akan dipush ke Erecon dengan syarat ada perubahan data dan sudah tutup periode. Tapi untuk satker yang masih menggunakan Saiba saat ini menggunakan menu upload, ada di sini harusnya upload seperti itu. Nah, selanjutnya KPPN dia akan melakukan proses rekonnya. Jadi sebenarnya sangat mudah teman-teman. Jadi hasil rekonnya ini selanjutnya sama KPPN tinggal di-download hasilnya. Apabila tidak sesuai, maka KPPN akan melakukan penolakan. Apabila ditolak, dia akan seperti ini nih, menunggu satker upload ulang. Ini artinya hasil rekonnya ditolak oleh KPPN. Biasanya ada perbedaan. Nah, apabila diterima oleh KPPN, maka statusnya seperti ini nih, menunggu TTD KPA. Nah, tanda tangannya nanti akan secara digital dilakukan oleh user KPA dari satker dan user Kasivera dari KPPN, sehingga setelah selesai semuanya statusnya akan menjadi bar siap download. Nah, sehingga nantinya Erecon ini selain sebagai media untuk rekonsiliasi, di sini juga digunakan sebagai media untuk konsolidasi dari laporan keuangan juga di tingkat satuan kerja. Jadi laporan keuangan tingkat wilayah untuk satker-satker non sakti itu bisa dicetak atau dihasilkan dari Erecon ini oleh user tingkat wilayah masing-masing. Kalau dulu ada Saiba tingkat wilayah, Simak tingkat wilayah dan seterusnya, sejak penggunaan Erecon ini sudah tidak ada lagi aplikasi-aplikasi tingkat wilayah karena laporan otomatis terkonsolidasi juga dengan di Erecon LK ini. Sakti juga sama, dia kalau mau cetak di tingkat sini juga bisa, di laporan di Sakti juga bisa. Jadi sekarang rekonsiliasi sangat mudah gitu ya, karena tinggal satker tidak perlu antri gitu ya, tinggal upload. Antrinya mungkin antri di sistem saja gitu, saat diupload nanti sistem juga akan membaca antriannya di dalam proses rekonnya itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman sekalian?
Kalau nggak ada, saya kasih ini ya, satu tugas lagi ya. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Dua soal saja lah ya. Oke, sudah masuk teman-teman sekalian? Silahkan dicek. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, kalau sudah, untuk pertemuan Zoom pada hari ini, berarti untuk seluruh materi kita selama semester ini terkait materi siap, saya cukupkan ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya tutup? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, boleh dinyalain kameranya semua dong. Sebelum kita tutup, kita ini dulu, capture dulu. Bapak, Ya, silahkan. mungkin sebelum pertemuan kita diakhiri pada hari ini, mungkin saya mewakili teman-teman kelas 548 ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Anjahun telah membersamai kita untuk belajar sistem informasi akuntansi pemerintahan ini selama 14 pekan. Semoga apa yang telah ajarkan kepada kita, ilmu yang Bapak berikan kepada kita itu menjadi amal ibadah Bapak, khususnya amal ibadah jariah. Kemudian kami juga ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada perkataan kami yang salah dan tidak mengenakan Bapak. Dan terakhir, kami ingin mengucapkan syafaqah kepada Bapak. Semoga Bapak segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga Bapak dan keluarga senantiasa selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kemudian mungkin untuk teman-teman semua ya bisa ditunjukkan sebelum kita foto. Aku aba-aba dulu ya. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak Anjahun. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Banyak, Pak. Semoga cepat sembuh. Terima kasih banyak, Pak. Semangat, Bapak. Pasti bisa. Terima kasih semua teman-teman ya. Yuk kita foto bareng ya. Apa yang capture? Masing-masing. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Mulai ya, teman-teman. 1, 2, 3. Ditahan dulu ya. 1, 2, 3.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Bentar, ditahan. 1, 2, 3. Oke. Di mana ya? Baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya juga sangat berterima kasih ya sudah mau saya temani belajarnya gitu ya. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang atau kelebihan gitu ya. Buat teman-teman sekalian gitu, karena materi siap memang sangat banyak ya. Kalau saya sendiri harus, kan teman-teman ini kan nggak melajari satu mata kuliah ini aja kan. Saya nggak bisa bayangin sih satu mata kuliah dengan isi full materi siap itu, saya rasa itu sangat-sangat berbobot lah kalau menurut saya itu. Satu mata kuliah saja itu, saya bayangin teman-teman tuh banyak mata kuliah lain. Sebenarnya saya ngasih tugas banyak-banyak itu juga sebenarnya kasihan juga sama teman-teman, sehingga saya ngasih tugas ya 1, 2 saja. Mudah-mudahan nggak memberatkan lah ya buat teman-teman juga bisa menjadi media teman-teman untuk belajar. Selanjutnya saya mendoakan kepada teman-teman untuk tidak hanya sukses di dalam belajar maupun di dalam ujiannya, tetapi nantinya juga bisa mengamalkan apa yang didapat dari perkuliahan untuk semua ilmu-ilmu yang dipelajari, tidak hanya di mata kuliah siap ini, karena teman-teman saya yakin nanti begitu lulus pasti saat bekerja sudah langsung diberikan tanggung jawab pekerjaan. Jadi kalau lulusan STAN itu tidak ada pemanasan seperti yang saya ceritakan, pasti langsung harus terjun langsung. Mudah-mudahan dengan materi yang cukup tajam di perkuliahan yang dilakukan itu menjadi dasar yang kuat buat teman-teman nantinya untuk langsung terjun di lapangan. Sukses buat teman-teman sekalian, semoga lancar semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama memberikan materi. Saya rasa saya cukupkan ya untuk pertemuan kita terkait materi siap ini. Terima kasih teman-teman, sukses selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bapaknya udah live. Tes. Jack, stop dulu, Jack. Stop record dulu. Oh iya, lupa. Nomor 1.